Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu siswa untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Siap di tempat hormat. Selamat pagi Pak. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, tadi kita sudah berdoa sebelum kita mulai pembelajaran. Perlu diketahui bahwa dengan membaca doa sebelum belajar, kita tidak hanya memulai pembelajaran ini dengan niat yang baik, akan tetapi juga dengan pengharapan pahala pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan membaca doa sebelum belajar, kita juga akan mendapatkan manfaat yang lebih besar lagi. Dengan membaca doa sebelum pembelajaran dimulai, mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh nantinya bermanfaat, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun bagi negara. Kemudian dengan berdoa sebelum pembelajaran, mudah-mudahan nantinya proses belajar mengajar pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, sekarang Pak Guru akan memperlihatkan gambar, ya, gambar yang ada di depan. Silahkan dilihat gambar apakah ini sakit flu, sakit. Apakah di sini ada yang sakit? Tidak, semuanya sehat? Sehat, baik. Kemudian, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Fahmi Nur Fadilah. Fahmi, bagaimana perasaannya hari ini, Fahmi? Senang? Masih tetap semangat? Baik. Baik anak-anak, tadi sudah kita berdoa, kemudian Pak Guru juga sudah absen. Sekarang kita nyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu nasional. Kita nyanyikan bersama lagu Garuda Pancasila ciptaan Sudarnoto. Garuda Pancasila. Baik, silakan duduk kembali. Tadi sudah kita nyanyikan bersama, yaitu lagu nasional Garuda Pancasila. Dengan adanya kegiatan ini, yaitu menyanyikan lagu nasional, maka bisa menumbuhkan rasa kecintaan siswa-siswi terhadap tanah air. Jadi melalui lagu ini kita bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air bagi siswa-siswi. Kemudian lagu ini juga bisa mengorbankan semangat perjuangan dari pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kita. Mudah-mudahan dengan lagu ini kita masih tetap ingat perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Kita sebagai pelajar bisa meneruskan cita-cita jasa para pahlawan, cita-cita pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Dengan bagaimana? Yaitu dengan cara belajar yang rajin, sekolah yang giat, sekolah yang rajin,
dan belajar yang rajin. Selain itu, dengan menyanyikan lagu nasional bisa menumbuhkan rasa bangga terhadap tanah air tercinta Indonesia. Kemudian bisa menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang kita berdiri kembali untuk tepuk semangat. Jadi sebelum kita belajar agar tetap semangat, kita berdiri kembali, ayo semuanya berdiri. Tepuk semangat. Tepuk semangat ceria. Tepuk semangat ceria. Dinding. Dung dung dung. Kita mulai satu kali lagi biar semangat semuanya bunyi, ayo. Tepuk semangat ceria. Ding ding ding. Baik, silakan duduk kembali. Anak-anak, pada hari ini yaitu kita akan belajar pendidikan Pancasila, yaitu simbol Pancasila dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Dan apakah kalian hafal sila-sila Pancasila? Hafal? Ayo kita bersama-sama untuk melafalkan sila-sila Pancasila. Pancasila. Satu. Kerajaan yang adil dan Persatuan Indonesia. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, itu tadi bunyi sila-sila Pancasila. Jadi ada 5 sila-sila Pancasila. Kemudian di setiap sila-sila tersebut memiliki nilai-nilai Pancasila. Sila yang pertama yaitu memiliki nilai ketuhanan. Kemudian sila yang kedua memiliki nilai kemanusiaan. Sila yang ketiga persatuan. Sila yang keempat kerakyatan. Dan sila yang kelima yaitu keadilan sosial. Nah, semua nilai-nilai Pancasila itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan keluarga. Nah, sekarang pada pembelajaran kali ini, yaitu pendidikan Pancasila. Tentang simbol Pancasila dan penerapan nilai-nilai Pancasila dengan tujuan pembelajarannya ada 3. Jadi yang pertama yaitu peserta didik mampu menyebutkan 5 sila Pancasila melalui media konkret dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan simbol-simbol sila Pancasila melalui media konkret dengan tepat. Kemudian yang terakhir yaitu peserta didik mampu menerapkan contoh sikap sehari-hari sesuai sila Pancasila. Itu tadi tujuan pembelajarannya ada 3. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan video berikut ini. Kalian amati dengan seksama, kalian lihat, kalian tonton video pembelajaran berikut ini. Pada video kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila kelas 5 bab 1 semester 1, yaitu nilai-nilai yang
terkandung pada setiap sila Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Ya, itu tadi video pembelajaran. Kalian sudah mengamati video tadi ya. Nah, sekarang informasi apa yang ada pada video tersebut tadi? Informasi apa yang ada pada video tersebut? Ayo. Yang tadi sudah kalian lihat, sudah kalian amati, sudah kalian tonton. Informasi apa? Ayo. Tentang apa? Nilai-nilai Pancasila. Sebutkan contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh contoh-contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Bisa di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, atau lingkungan sekolah. Yuk, ada yang bisa jawab? Kalau di lingkungan sekolah contohnya apa? Tiket kelas. Kemudian apalagi? Tidak membeda-bedakan teman. Kemudian berdiskusi kelompok. Itu tadi contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian nih, definisi Pancasila. Perlu diketahui bahwa Pancasila adalah dasar negara. Nama Pancasila ini terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya apa? Dasar atau prinsip atau asas. Jadi Pancasila adalah rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tadi adalah definisi Pancasila. Kemudian pada Pancasila tersebut melambangkan 5 landasan perilaku yang mulia. Kelima sila tersebut diwakili oleh simbol-simbol yang terpatri pada Garuda Pancasila. Simbol yang pertama yaitu bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua disimbolkan dengan lambang rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila yang ketiga disimbolkan dengan lambang pohon beringin persatuan Indonesia. Kemudian sila yang keempat disimbolkan dengan kepala banteng dengan bunyi silanya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian sila yang terakhir, sila yang kelima yaitu disimbolkan dengan padi dan kapas. Dengan bunyi silanya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian contoh pengamalan sila yang ke-1. Sila ketuhanan yang Maha Esa dengan simbolnya yaitu bintang. Di sini yaitu contoh pengamalannya rajin beribadah. Kemudian yang kedua menghormati keyakinan orang lain. Dan yang ketiga tidak memaksakan agama terhadap orang lain. Itu adalah contoh pengamalan sila yang pertama. Kemudian contoh pengamalan sila yang kedua disimbolkan dengan lambang rantai dengan bunyi silanya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh pengamalannya yaitu yang pertama, berlaku adil terhadap setiap orang. Kemudian
mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Kemudian yang ketiga, saling membantu dan menolong antar sesama. Itu tadi contoh pengamalan sila yang kedua. Kemudian contoh pengamalan sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia dengan simbol lambangnya pohon beringin. Contoh pengamalan yang bisa kita terapkan sehari-hari yang pertama yaitu cinta tanah air, kerja bakti, dan gotong royong. Kemudian rela berkorban demi bangsa dan negara. Kemudian mengenal dan menghargai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Itu contoh pengamalan sila yang ketiga. Kemudian selanjutnya contoh pengamalan sila yang keempat. Simbolnya adalah kepala banteng. Contoh pengamalannya yaitu yang pertama, musyawarah untuk mufakat. Kemudian mengutamakan kepentingan umum. Dan yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Itu adalah contoh pengamalan sila yang keempat. Kemudian sila yang terakhir yaitu sila kelima. Sila kelima disimbolkan dengan lambang padi dan kapas. Contoh pengamalannya yang pertama, adil terhadap sesama. Kemudian menghormati hak dan kewajiban orang lain. Membantu orang yang mengalami kesusahan sesuai dengan kemampuan. Itu tadi contoh sila yang kelima. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ayo, apakah ada pertanyaan dari penjelasan Pak Guru tadi tentang nilai-nilai Pancasila, kemudian simbol-simbol Pancasila, kemudian contoh penerapan pengamalan Pancasila yang bisa kita terapkan di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan sekolah. Ya, ada pertanyaan? Apa? Betul. Setiap simbol-simbol Pancasila itu memiliki makna dan arti. Contohnya tadi Pak Guru jelaskan, sila yang pertama yaitu disimbolkan dengan bintang ini ya. Nah, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan nanti kalian berkelompok untuk berdiskusi. Nah, pada diskusi kelompok ini ada 3 kelompok yang sudah kalian bentuk pada pertemuan sebelumnya, yaitu ada tiga kelompok. Nanti masing-masing kelompok jumlahnya ada 4 siswa. Nah, kemudian setiap kelompok nantinya berdiskusi untuk ini ada lembar soal ya. Silakan kalian nanti jawab dengan berdiskusi sesama anggota kelompok kalian. Di sini ada pertanyaannya ya. Pada lembar soal yang pertama kelompok itu silakan ditulis kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian anggota kelompoknya nanti ditulis siapa namanya, ditulis ya. Kemudian untuk pertanyaannya yaitu memahami nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah jawaban yang benar dengan melihat pada pilihan jawaban yang ada di bawah ini. Nah, ini ada simbol apa? Bintang, rantai, beringin, kemudian kepala banteng, kemudian padi dan kapas. Nah, di bawah ini adalah jawabannya. Silakan kalian pilih. Ya, kalian pilih di sini ini jawabannya, kemudian ditulis
pada kotak yang ada di sampingnya. Nah, ini nanti silakan didiskusikan bareng sama anggota kelompok kalian. Nah, kelompok ini kelompok 1 ya. Pak Guru beri waktu 20 menit dari sekarang. Baik, kalau sudah silakan perwakilan dari kelompok 1 semuanya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Maju ke depan semuanya. Yuk, maju ke depan. Dibaca ini. Ya. Assalamualaikum. Sila yang pertama dibaca. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, lambang bintang memberi kesempatan teman beribadah dan tidak mengejek agama teman. Yang kedua, rantai harus adil dalam berperilaku dan menghargai kegemaran teman. Yang ketiga, pohon beringin rukun dengan semua teman, tidak membeda-bedakan teman, mengikuti kerja bakti kelas. Yang ketiga, kepala banteng menghargai kegemaran teman, berdiskusi dengan teman. Yang ketiga, padi dan kapas melaksanakan hak dan kewajiban membantu teman yang sakit. Menjenguk teman yang sakit. Barangkali kelompok lain, kelompok 2, kelompok 3 ada yang ditanyakan pada kelompok 1, silakan. Kelompok 2 barangkali mau menanggapi atau mau bertanya pada kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3 silakan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, kita tepuk salut dulu. Tahu ya tepuk salut? Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri. Salut. Salut. Ya, tepuk tangan. Itu tadi ya hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Semuanya sudah baik, sudah mengerti tentang pembelajaran hari ini. Nah, ada yang ditanyakan dari hasil diskusi kelompok tadi pada materi kali ini? Ada yang ditanyakan? Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Pak Guru lanjutkan. Tadi sudah sudah diskusi kelompok. Ya, sekarang kita kerjakan soal. Ini Pak Guru ada soal evaluasi. Ya. Ini Pak Guru kasih soal evaluasi. Silakan nanti setiap siswa mengerjakan semuanya. Jadi ini bukan tugas kelompok, tapi dikerjakan satu-satu ya. Silakan dikerjakan semuanya. Nah, sekarang Pak Guru nilai ini hasilnya sangat memuaskan. Ya, hasilnya sudah mengerti semua penjelasan dari Pak Guru tadi. Ada yang nilainya di atas 70 dan ada nilainya kurang dari 70. Nah, untuk nilai yang kurang atau di bawah 70 itu nanti kerjakan di rumah PR. Kerjakan di rumah PR, yaitu sebutkan contoh kegiatan yang menerapkan nilai-nilai Pancasila
Dari mulai sila yang pertama sampai yang kelima. Kemudian untuk nilai yang di atas 70 itu nanti kerjakan soal apa yang dimaksud norma. Ya, silakan kalian kerjakan di rumah PR. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini bisa kita simpulkan, yaitu bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar, prinsip atau asas. Sehingga Pancasila itu memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan identitas bangsa Indonesia. Mengamalkan sikap-sikap positif yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari akan membawa Indonesia menuju masyarakat yang adil, beradab, dan berkeadilan sosial. Adapun nilai-nilai Pancasila tadi yang sudah dijelaskan, nilai yang pertama yaitu nilai sila yang pertama, sila ketuhanan, ya, memiliki nilai ketuhanan. Kemudian sila yang kedua memiliki nilai kemanusiaan. Sila yang ketiga memiliki nilai persatuan. Kemudian sila yang keempat memiliki nilai kerakyatan, dan sila yang kelima memiliki makna nilai keadilan sosial. Itu tadi kesimpulan yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran kali ini. Nah, sekarang Pak Guru tanyakan, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Ayo, Anis. Ya, ulangi. Anis, Pak Guru tidak dengar, ya, ulangi. Pembelajaran hari ini menyenangkan karena saya bisa mengerti nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi yang bisa menjawab bagaimana pembelajaran hari ini? Ayo, siapa? Ya, Adrian. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena saya bisa mengetahui simbol Pancasila dan nilai-nilainya. Ya, baik. Nah, sekarang kita nyanyikan lagi. Ini adalah lagu daerah. Lagu kita yaitu daerah Jawa Tengah, yaitu apa? Gundul Gundul Pacul. Ada yang pernah dengar lagu ini? Nah, kita bisa nyanyikan bersama lagu Gundul Gundul Pacul. Baik, itu tadi lagu Gundul Gundul Pacul, lagu daerah Jawa Tengah. Dan untuk pelajaran kali ini kita akhiri. Terima kasih semuanya telah belajar dengan cermat. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu siswa untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sekarang sebelum kalian pulang ke rumah, jangan lupa bersihkan kelas terlebih dahulu, ambil sampah yang ada di bawah meja atau di bawah kursi, kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Untuk pelajaran kali ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.